Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 24030662. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 proses sintesis pada proses pembentukan telur untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari SPT MPIPM. Nah, proses pertama yang akan saya bahas adalah proses sintesis kuning telur atau yolk. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya terdiri atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2 lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun yolk adalah fosfoprotein yang disebut fosfitin, lipovitelin atau high density lipoprotein, serta karbohidrat dalam bentuk manase glukosamin. Proses pembentukan kuning telur disebut dengan vitellogenesis yang terjadi di hati dan ovarium. Di hati berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein sebagai bahan pembentuk yolk yang dipengaruhi oleh hormon gonadotropin dan steroid. Hormon yang berperan penting adalah FSH atau follicle stimulating hormone yang meningkat sekitar 15 jam sebelum ovulasi dan merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Di ovarium, kolesterol menjadi prekursor utama pembentukan hormon steroid seperti progesteron, testosteron, estradiol, dan estron yang berperan dalam perkembangan folikel. Hasil sintesis dari hati kemudian diedarkan melalui darah menuju ovarium. Folikel akan menyerap dan menimbun zat tersebut hingga yolk semakin besar. Setelah matang, terjadi ovulasi dan yolk dilepaskan ke infundibulum oviduct untuk proses selanjutnya. Proses sintesis selanjutnya adalah proses sintesis putih telur atau albumen. Proses pembentukan putih telur disebut sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum oviduct yang merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Di sini berlangsung sekresi albumen selama kurang lebih 3,5 jam untuk membungkus yolk. Mucosa magnum terdiri dari sel goblet dan glandula tubular yang menghasilkan putih telur kental dan encer. Albumen terdiri dari beberapa lapisan yaitu kalaza, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Komposisi albumen terdiri dari beberapa komponen yaitu ovalbumin, kemudian ada ovotransferin, ada ovomucoid, ada ovoglobulin, ada lisozim, dan ada alfa dan beta ovomucin. Selain itu terdapat protein minor seperti avidin, flavoprotein, ovomakroglobulin, ovoinhibitor, dan papain inhibitor. Proses sintesis albumen dipengaruhi oleh hormon estrogen. Estrogen masuk ke dalam sel oviduct, berikatan dengan reseptor estrogen, kemudian kompleks tersebut masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen sehingga terbentuk mRNA. Kemudian mRNA tersebut diterjemahkan di ribosom menjadi protein albumen. Tahapan sintetis protein meliputi pembentukan mRNA dari DNA, aktivasi asam amino, pembentukan amino asil tRNA, pembentukan kompleks ribosom mRNA, hingga terbentuk protein fungsional dari albumen. Proses sintesis selanjutnya adalah proses sintesis kerabang telur. Sintetis kerabang telur ini terjadi di uterus atau glandula kerabang telur yang memiliki panjang sekitar 10-12 cm. Di bagian ini terjadi proses penambahan air pada putih telur serta pembentukan kerabang selama 18-21 jam. Sehingga merupakan tahap terlama dalam pembentukan telur secara keseluruhan. Komposisi kerabang telur itu tersusun dari beberapa komponen yaitu kalsium karbonat sebagai komponen utamanya, kemudian ada sedikit matriks protein organik, ada mineral lain seperti magnesium dan fosfat dalam jumlah yang kecil. Kerabang tersebut itu terbentuk melalui proses kalsifikasi yaitu pengendapan CaCO3 atau kalsium karbonat pada membran kerabang hingga menjadi struktur yang keras. Warna kerabang dibentuk pada akhir proses oleh pigmen bernama pigmen porfirin. Metabolisme kalsium dipengaruhi oleh vitamin D yang diaktifkan menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3 di ginjal
yang berfungsi meningkatkan penyerapan dan transport kalsium. Selain itu, hormon steroid dan prolaktin juga berperan dalam regulasi kalsium. Pada glandula kerabang terdapat kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium ke lokasi pembentukan kerabang. Sintesis kalsium binding protein ini dipengaruhi oleh vitamin D3, estrogen, dan progesteron. Proses pembentukan kerabang itu dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke sel glandula kerabang, kemudian disekresikan ke cairan uterus dan diendapkan pada membran kerabang hingga terbentuk kerabang yang keras. Setelah selesai, telur bergerak ke vagina dan dikeluarkan melalui kloaka dalam proses oviposisi atau proses pengeluaran telur. Sekian penjelasan saya mengenai proses sintesis yolk, albumen, dan kerabang telur. Jika ada kesalahan pada beberapa kalimat saya dalam proses penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.